Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di hari yang penuh berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawali renungan harian ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayat 22 dan 23, firman-Nya berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, cinta Tuhan kekal bagi kita. Atau dengan kata lain, kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya dalam hidup saudara dan saya. Itu artinya bahwa sekali Tuhan mengasihi saudara dan saya, seterusnya dan selama-lamanya Dia akan tetap mengasihi saudara dan saya. Kasih setianya tak akan pernah berubah oleh situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita bisa berubah cinta kita, kasih kita oleh situasi dan kondisi yang ada, tetapi kasih setia Tuhan, cinta Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti bahwa menjadi suatu kekuatan bagi saudara dan saya bahwa kita menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dalam ayat 22 tadi jelas sekali, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Jadi jelas sekali dari firman bahwa cinta Tuhan kekal bagi kita. Kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan mencintai kita selama-lamanya, kalau kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya, lalu saudara dan saya harus bertindak seperti apa? Saudara dan saya harus meresponinya seperti apa? Setidaknya dua hal. Yang pertama dalam ayat 24. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Diulang lagi dalam ayat 25 bagian A. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Dua kali diulang anak kalimat berharap kepadanya atau berharap kepada Tuhan, baik dalam ayat 24 maupun dalam ayat 25. Jadi kalau cinta Tuhan itu kekal bagi kita, kalau kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, maka yang pertama mari kita meresponinya dengan berharap kepada Tuhan. Itu berarti bahwa dalam situasi dan kondisi apapun sebagai umat, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Berharap pertolongan Tuhan, berharap mujizat Tuhan, berharap campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya kita tidak akan dikecewakan kalau kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan cinta kita kekal. Karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Kalau Dia mencintai kita, kalau Dia mengasihi saudara dan saya selama-lamanya, tidak mungkin Dia tidak menolong kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Makanya Yeremia berkata, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Oleh sebab apa? Oleh sebab kasih setia Tuhan tak berkesudahan itu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Artinya Tuhan senang kalau kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepadanya, untuk kita berharap kepadanya, Tuhan senang.
Makanya apapun yang kita alami, situasi dan kondisi apapun juga, kita harus berharap pertolongan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan, kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita mempasrahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya bagi saudara dan saya. Jadi hal yang pertama dalam meresponi cinta Tuhan kekal bagi kita, dalam meresponi kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, mari kita berharap kepada Tuhan. Yang kedua dalam ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan yang cinta Tuhan kekal bagi kita, kalau kita menyembah Tuhan yang kasih setianya tak berkesudahan dalam hidup kita, yang kedua kita meresponinya dengan menantikan pertolongan Tuhan. Setelah kita berharap kepada Tuhan, Tuhan mau juga kita menanti pertolongan Tuhan. Memang seringkali pekerjaan menanti itu sesuatu yang tidak enak. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar menantikan pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Itu berarti bahwa Dia akan pasti menolong saudara dan saya. Dia pasti akan memberi solusi jalan keluar yang terbaik kalau kita menanti pertolongan Tuhan. Makanya dalam menantikan pertolongan Tuhan kita belajar sabar. Sabar menantikan pertolongan Tuhan. Tapi kita juga perlu berhikmat dalam menantikan pertolongan Tuhan. Karena bisa jadi pertolongan Tuhan itu bersifat langsung. Pada waktu itu, pada hari itu, pada jam itu. Karena memang Tuhan tahu bahwa memang waktu yang tepat memang itu hari itu. Karena situasi yang genting. Tapi bisa jadi pertolongan Tuhan itu nanti pada hari selanjutnya, minggu selanjutnya, bulan selanjutnya, atau tahun, atau beberapa tahun. Makanya kita butuh hikmat dalam menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita mencari solusi sendiri, kita membuat solusi sendiri, dan itu yang akhirnya justru membahayakan hidup saudara dan saya. Tapi sebagai umat, karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih setia Tuhan, yang cinta Tuhan itu kekal bagi saudara dan saya, maka kita perlu sabar. Kita perlu berhikmat menantikan pertolongan Tuhan. Karena lain kali pertolongan Tuhan itu ada alatnya, ada sarananya. Lain kali tidak butuh sarana. Tapi yang pasti bahwa dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita sungguh-sungguh butuh kesabaran dan hikmat dari Tuhan. Dan saya percaya tidak sia-sia kalau kita menantikan pertolongan Tuhan, karena kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dia pasti menolong kita, tapi Dia tahu cara yang tepat, waktu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Makanya menantikan pertolongan Tuhan itu sesuatu yang penting dalam hidup saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami bahwa cinta Tuhan kekal bagi kami. Bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.